Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat bertemu kembali di channel kami, channel Seni Budaya Ruli. Nah, di sini kita akan membahas materi pembelajaran kelas 12 yaitu KRIT. Bagi yang baru bergabung, silahkan jangan lupa klik tanda subscribe, kemudian klik lambang lonceng agar mendapatkan video-video terbaru dari Seni Budaya Ruli. Oke, silakan diklik, kita tunggu. Silakan. Oke. Materi selanjutnya yaitu kita masuk ke materi pembelajaran kelas 12, materi kritik seni. Mari kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran dari bab ini adalah harapan siswa mampu memahami konsep kritik seni. Yang kedua, memahami tujuan dan manfaat untuk seni dan mengidentifikasi tahapan kritik seni. Memahami penilaian terhadap kritik seni. Ketika Anda sudah memberikan tanggapan atau memberikan penilaian terhadap apa yang sudah lihat saksikan dalam sebuah pertunjukan, nah secara tidak langsung kalian di sini sudah memberikan sebuah kritik, dalam arti pengertian kritik di dalam seni yang kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan kritik seni, memberikan tanggapan dalam sebuah karya seni. Sementara kritik yang benar adalah di sini kritik itu menanggapi kegiatan karya seni yang kamu saksikan tadi untuk lebih menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari karya seni tersebut. Penilaian dan tanggapan yang kamu berikan ini semata-mata untuk menilai kualitas dari sebuah karya. Nah, berarti tanggapan dan penilaian yang disampaikan oleh seorang kritikus itu dapat mempengaruhi kualitas dari sebuah karya, bahkan bisa mempengaruhi pada nilai jual karya tersebut. Nah, disinilah pengertian dari kritik seni. Kemudian, ketika seorang sesudah melihat menyaksikan pertunjukan, mereka memberikan kritik, orang yang melakukan kritik tersebut itu bisa disebut dengan kritikus. Nah, kritik dalam hal ini apakah itu memberikan kritik terhadap karya seni orang lain atau terhadap budaya orang lain pada dirinya sendiri. Ketika seorang kritikus yang benar dalam memberikan kritik terhadap karya, itu harus memiliki landasan-landasan sebagai dasar dalam menyampaikan kritik. Yaitu pertama, seorang kritikus mempunyai pengalaman yang cukup dalam materi kritik yang akan dia kritik. Kemudian memiliki keilmuan dan pengetahuan yang relevan terhadap karya, menguasai penerapan metode kritik yang tepat. Metode apa yang akan dipakai dalam menyampaikan tanggapan-tanggapan. Kemudian menguasai media kritik. Media apa saja yang dapat digunakan untuk tempat memberikan tanggapan, kemudian dengan bahasa dan komunikasi yang memang dapat dipahami oleh orang lain agar terjalin sebuah komunikasi. Nah, di sini kemudian kita akan mempelajari mengenai fungsi, jenis, dan bentuk kritik. Fungsi kritik apa saja? Fungsi utama dari kritik adalah menjembatani persepsi dan apresiasi karya seni antara seniman, karya, dan penikmat seni. Kita yang hanya melihat, mendengar, itu bisa dikategorikan sebagai penikmat seni. Penikmat seni yang menikmati sebuah karya. Karya tersebut tentu ada pembuatnya, ada kreatornya. Nah, inilah karya dibuat oleh seorang seniman. Dari materi yang pernah dipelajari sebelumnya, bahwa tentu karya seni itu adalah sebuah ungkapan dari imajinasi, sebuah ungkapan emosi dalam diri seorang seniman dalam sebuah karya. Nah, berarti di sini seorang penikmat diharapkan mengerti, memahami apa yang ingin disampaikan oleh seniman tersebut. Ketika seorang penikmat seni, penonton, pendengar tidak memahami, disinilah fungsi seorang kritikus menjadi jembatan persepsi antara seniman dan penikmat. Kritik yang disampaikan dalam bahasa tulisan maupun lisan di dalamnya sebelumnya melakukan analisa, kemudian mengupas, dan diharapkan bisa lebih memudahkan bagi seniman dan penikmat seni untuk berkomunikasi lewat karya seni yang ditampilkan. Yang berarti di sini ada penterjemah jembatan antara seniman dan penikmat seni dalam memahami
sebuah karya seni. Itu fungsi kritik. Kemudian jenis-jenis kritik. Jenis-jenis kritik ada berapa? Ada 4 jenis yang mempunyai tipe dan ciri-ciri khusus pada bidang masing-masing. Yang pertama yaitu kritik jurnalistik. Apa itu kritik jurnalistik? Kritik jurnalistik, tipe kritik ini ditulis oleh para pembaca surat kabar atau majalah atau disampaikan secara terbuka. Kritik jurnalistik adalah kritik yang ditulis bagi para pembaca surat kabar, majalah, atau media lain yang disampaikan secara terbuka. Semata-mata tujuan dari kritik ini adalah memberikan informasi mengenai peristiwa dalam dunia kesenian. Nah, isi dari kritik jurnalistik berupa ulasan ringkasan yang jelas tentang sebuah pameran, sebuah pementasan, konser, atau jenis pertunjukan. Yang kedua, kritik pedagogi. Kritik ini diterapkan pada lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, pada proses mengajar di lembaga pendidikan, misalkan lembaga pendidikan kesenian di sekolah atau di tempat kursus. Nah, jenis kritik ini dikembangkan oleh guru kesenian, pelatih atau dosen. Kritik-kritik yang disampaikan oleh dosen-dosen kesenian, guru-guru kesenian maupun pelatih. Nah, tujuan kritik yang disampaikan adalah terutama semata-mata untuk mengembangkan bakat dan potensi dari potensi artistik estetik peserta didik agar peserta didik mempunyai kemampuan mengenali bakat dan potensi dalam diri. Kritik yang disampaikan oleh guru kesenian, dosen kesenian adalah semata-mata agar mendidik peserta didik mampu mengenali bakat dan potensinya. Itulah kritik pedagogi. Kemudian yang ketiga adalah kritik ilmiah. Kritik ilmiah ini kritik akademik yang melakukan pengkajian nilai seni secara luas, kemudian lebih mendalam dan sistematis, baik dalam menganalisis maupun mengkaji banding sejarahan. Kritik ilmiah atau disebut juga kritik akademik ini lebih melakukan pengkajian nilai seni secara luas, mendalam dan sistematis, baik dalam menganalisis maupun mengkaji banding kesejarahan kritikal. Nah, kritik ilmiah ini tidak bersifat mutlak. Jenis kritik ini bersifat terbuka dan siap dikoreksi oleh siapa saja, semata-mata demi penyempurnaan atas penilaian atau tanggapannya, serta mencari nilai karya seni yang sebenarnya. Jadi kritik ilmiah ini terbuka dan tetap menerima masukan dari kritikan yang lain. Kritik populer. Nah, kritik yang berkembang saat ini. Kritik yang berkembang hampir di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Kritik populer ini adalah suatu gejala umum dan kebanyakan dihasilkan oleh para kritikus yang sebenarnya tidak ahli. Tidak ahli terutama dilihat dari aspek profesionalisme, kritisme seni. Nah, kritik yang berkembang saat ini banyak sekali kritik yang diberikan oleh para kritikus yang sebenarnya dia tidak memiliki keilmuan yang relevan atau pengalaman yang disebut dengan tidak ahli. Itu kritikus populer. Bentuk kritik seni. Pendekatan kritik seni dibagi menjadi 3 berdasarkan titik tolak atau landasan yang diberikan. Yang pertama yaitu pendekatan atau bentuk formalistik. Kritik seni formalistik mengasumsikan bahwa kehidupan seni mempunyai dunia tersendiri. Artinya seni itu terlepas dari realitas kehidupan keseharian yang kita alami. Kriteria dari kritik formalis untuk menentukan eksistensi karya seni adalah signifikan form, yakni kapasitas bentuk seni yang melahirkan emosi estetis bagi pengamat seni. Yang kedua, bentuk atau pendekatan ekspresivisme. Seperti kata di dalamnya ekspresif, yaitu pendekatan ekspresivisme, teori seni ekspresif yang menganggap bahwa karya seni itu sebagai ekspresi perasaan manusia. Kritik ekspresivisme ini menentukan kadar keberhasilan dari seni atas kemampuannya membangkitkan emosi secara efektif, intensif, dan penuh gairah. Kemudian yang terakhir adalah bentuk atau pendekatan instrumentalistis. Dari kata instrumentalistis, ada kata instrumen. Apa itu instrumen? Instrumen itu ada alat yang digunakan, perlengkapan alat yang digunakan. Nah, di mana teori seni instrumentalistis ini menganggap seni sebagai sarana untuk memajukan dan mengembangkan tujuan moral,
agama, politik, dan berbagai tujuan psikologis dalam musiknya. Nah, di sini seni lebih dipandang sebagai instrumen, seni dipandang sebagai instrumen atau alat untuk mencapai tujuan tertentu. Nilai seninya itu, di mana seni itu nilai seninya terletak pada manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Apakah seni tersebut mempunyai manfaat? Apakah seni tersebut mempunyai kegunaan bagi masyarakat atau penikmat seni? Nah, para kritikus instrumentalis ini berpendapat bahwa kreasi artistik tidak terletak pada kemampuan seniman untuk mengelola material seni ataupun pada masalah internal karya seni tersebut. Hanya semata-mata apakah instrumen seni tersebut punya manfaat atau kegunaannya bagi masyarakat.